tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kembali bersama saya di channel Horis Message, channel YouTube Marikanda Sialagan. Pesan yang saya bagikan hari ini adalah kita dipanggil untuk diperlengkapi menerima kuasa. Saudaraku, setiap kita adalah orang-orang ciptaan Tuhan. Dan kalau Allah menciptakan manusia, Dia tidak terlantarkan begitu saja, tapi Dia bertanggung jawab untuk ngurusin yang Dia ciptakan. Dia bertanggung jawab membimbing yang Dia ciptakan. Dia bertanggung jawab ngasih makan, memperlengkapi, memberikan yang terbaik kepada yang Dia ciptakan. Kalau saudara merasa diciptakan oleh Tuhan, saudara adalah bagian daripada karya Allah, di mana Allah akan memberikan yang terbaik yang Dia rencanakan dalam diri saudara. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, dan kalau Allah sudah ciptakan kita, Dia juga pengen panggil kita untuk datang kepada Dia. Jadi Dia tidak tinggalkan begitu saja, Dia tidak terlantarkan, tapi Dia panggil, Dia bawa kepada Dia. Sekarang mau ke saudara dipanggil oleh Tuhan? Aku mau ingin lebih lama lagi nih. Panggilan dimasuk bukan panggil pulang ke surga. Panggilan dimasuk adalah panggilan kita menjalani hari-hari kita untuk menjadi seturut dengan apa yang Allah inginkan, seturut dengan apa yang Allah kerjakan. Allah memanggil seorang untuk datang kepada Dia. Dia panggil untuk suatu maksud. Dia memanggil orang-orang untuk datang kepada Dia, untuk Dia perlengkapi. Seorang bernama Yeskel dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menjadi penjaga Israel. Dia dipilih oleh Allah. Allah berkata, aku akan berbicara kepada engkau. Allah ngomong kepada Yeskel, bukan sekedar ngomong-ngomong gosip, tapi Dia panggil untuk Dia perlengkapi. Dia perlengkapi, Dia berikan kuasa kepada Yeskel untuk engkau kuasa. Dia bukan hanya memilih dan memanggil Yeskel untuk menjadi penjaga Israel, tapi Dia panggil untuk Dia perlengkapi. Dalam Alkitab dicatat bahwa Yeskel itu sadar kepada Tuhan, kuasa Allah meliputinya. Meliputi, saudara tahu meliputi itu bukan sekedar asal kena sedikit. Lihat lalu awan gelap meliputi, berarti meliputi, berarti mengelilingi. Kalau kuasa Allah meliputi dia, berarti dikelilingi oleh kuasa Allah. Nah, kekuatan Allah ada dalam diri Yeskel. Nah, kalau Allah meliputi, berarti tangannya juga meliputi sana. Berarti kekuatannya juga meliputi. Berarti kuasanya juga meliputi. Jadi campur tangan Allah ada dalam diri Yeskel. Allah menyertai dia. Allah ada di sekeliling kehidupan Yeskel. Kalau saudara dipanggil untuk sebuah pekerjaan dalam satu sekolah, saudara dipanggil untuk menjadi siswa di sana, masuk sekolah ini. Lalu di sana dia apain? Dibiarkan begitu saja. Sudah lulus, sudah berusaha berbagai testing, berhasil masuknya sudah. Terus diri masing-masing ngapain di sana? Kalau tidak belajar juga ngapain? Keluar aja. Orang bisa komplain, aku udah bayar mahal ini, tapi tidak diajarin. Tapi kalau saudara panggil untuk sebuah tugas tertentu, pasti diperlengkapi. Ini yang harus dilakukan, ini yang harus dikerjakan. Di sekolah-sekolah itu anak-anak diajarin, diperlengkapi dia bagaimana untuk bisa memahami dengan baik, bagaimana mengerjakan tugas-tugas, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang sulit, bagaimana mengikuti try out. Dilengkapi dengan try out seperti itu. Lihat pada waktunya dia ingin menyelesaikan studi di sana, dia berhasil dengan mencapai nilai yang lebih baik lagi. Siap terjun untuk sebuah tugas, sebuah pendidikan selanjutnya apa yang dia lakukan. Pada waktu Allah memanggil kita, Dia juga perlengkapi, Dia isi kita dengan kebenaran firman-Nya. Dia perlengkapi kita dengan senjata kebenaran. Dia isi hidup kita dengan hal-hal yang berbau rohani. Dia isi kita dengan senjata-senjata bukan dari dunia. Dari hidup kita, tubuh kita yang menjadi senjata kebenaran. Kaki kita melangkah kepada yang benar, tangan kita gunakan untuk mengasihi, pikiran kita gunakan untuk perkara-perkara yang kudus, baik, berkenan. Mulut kita gunakan untuk mengatakan perkataan-perkataan kebenaran.
saudaraku, kalau Allah sudah memanggil kita, pasti tidak akan membiarkan kita memperlengkapi kehidupan kita. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia tidak biarkan kita sendirian, tapi dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus ada dalam diri kita bukan supaya pamer-pamer, ada Roh Kudus dalam diri kita, ini mau dibanggakan, tapi Roh Kudus ada dalam diri kita untuk supaya kita mau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, kuasa untuk melakukan perbuatan yang kecil, kuasa untuk melakukan pekerjaan Allah, kuasa untuk memperkatakan yang benar. Ini biasanya orang-orang kalau sudah mendekati hari pencurahan Roh Kudus, orang berdoa 10 malam, fokus kita bisa saja mungkin dalam 20 malam. Terus utamanya adalah kita mau diperlengkapi. Terima Roh Kudus tapi hidup masih dalam dosa, tidak mau lagi, berarti dia tidak mau diperlengkapi. Dia hanya bangga punya saja, tidak ada. Kalau saudara punya emas, simpan juga dari kebanggaan. Orang punya emas pakai emasnya bagi kekayaan yang dia banggakan. Orang punya mobil, simpan juga baik. Mobil digunakan dipakai, bisa berkendara. Nah, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kita punya Roh Kudus yang kita itu tunjukkan. Roh Kudus ada dengan kita beraksi, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tunjukkan dari perlengkapan Roh Kudus dan kuasanya. Kita berdoa buat orang-orang, kita bersekutu dengan orang-orang yang mereka saling dikuatkan, orang-orang dipulihkan, orang-orang dibangkitkan, orang-orang disembuhkan. Kita bersama dengan orang-orang kudus saling motivasi melalui perkataan kita, orang-orang diberkati, orang-orang dikuatkan. Tuhan dalam Kristus, saya dan saudara kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dipilih kita pasti kalau dia terbaik. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan, saudara dalam Tuhan Allah adalah orang yang terbaik. Kalau saudara orang terbaik, jangan buat diri murah. Kalau saudara orang terbaik, jangan buat diri murah. Kalau Roh Kudus dicurahkan dalam diri kita, di dalam diri orang-orang yang percaya, masuk melakukan apa yang dikehendaknya, melakukan pekerjaannya. Kalau saudara sudah terima Roh Kudus dan diri saudara, maulah melakukan pekerjaan Tuhan, maulah melayani Tuhan. Jangan terima Roh Kudus, saudara tetap menjadi jemaat yang biasanya saja. Terima Roh Kudus tapi saudara tidak menunjukkan Roh Kudus dalam diri saudara, saudara menjadi orang-orang seperti biasa, tidak ada berubah. Tapi Roh Kudus dalam diri saudara, sudah mau diperlengkapi Roh Kudus, mari berlakulah, bertindaklah sebagaimana Roh Kudus itu berfungsi. Dia akan menguatkan orang-orang, dia akan memberkati orang-orang melalui perkataan-perkataan yang menguatkan. Dia akan meneguhkan orang-orang, dia akan mengasihi orang-orang. Biar kasih kita juga terdampak, kasih kita teraplikasi melalui Roh Kudus yang ada tinggal dalam diri kita. Dia berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas muka kamu akan menerima kuasa. Kuasa kita terima begitu Roh Kudus turun atas diri kita. Roh Kudus tercurah, dia mencurahkan kuasanya dengan tidak terbatas, dia mencurahkan rohnya tidak terbatas kepada diri kita. Dan terima kuasanya hari ini. Dan kalau Roh Kudus turun atas kita, biar kita mau menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, di ujung bumi, kita menjadi saksi. Tujuan bahwa kita dipanggil oleh Allah, diperlengkapi mau menjadi saksi, bukan menjadi saksi dusta, bukan menjadi saksi bohong, bukan menjadi seorang pemarah, tetapi menjadi saksi kebenaran. Kita menceritakan kebenaran, kita menceritakan apa yang ada dalam firman Tuhan, kita menjelaskan, memaparkan apa yang menjadi Tuhan kepada orang lain, sehingga orang-orang di bawah mengenal Tuhan. Ini panggilan Allah, ini yang Tuhan kerjakan dalam diri setiap orang. Biar kita mau diperlengkapi. Kalau kita diperlengkapi, kita tidak merasa kekurangan. Kalau saudara mau camping, mau perjalanan jauh, tidak punya perlengkapan, saudara bingung mau ngapain di sana. Mau camping tidak bawa selimut, akhirnya begitu camping kedinginan. Mau camping tidak punya bawa pakaian ganti, akhirnya bajunya itu saja. Kalau hujan basah saja. Nunggu kering. Gimana mau jemur pakaian kering, mau tidak mau telanjang. Tetapi orang yang punya persiapan, begitu mau camping dia sudah punya persiapan, diperlengkapi dirinya, dia perlengkapi, buat perlengkapan pakaian, dia buat perlengkapan makanan sehingga dia tidak kelaparan pada waktu camping. Dia perlengkapi dirinya dengan pakaian ganti, dia perlengkapi dirinya dengan berbagai hal. Nah, mari Tuhan sedang memperlengkapi hari-hari ini. Dia memperlengkapi semua orang, dia perlengkapi
apa yang kita butuhkan. Dia perlengkapi kita dengan perbuatan baik. Dia perlengkapi kita. Setiap orang kepunyaan Allah akan diperlengkapi oleh Allah, diperlengkapi oleh Tuhan dengan apa? Dengan perbuatan baik. Jadi sudah ada kebaikan diberikan dalam diri kita. Kalau kebaikan ada dalam diri kita, jangan mau berbuat jahat lagi pada orang lain. Jangan berpikir sendiri. Orang paling gampang berbuat jahat adalah apa? Pada waktu nonton sinetron. Berbuat jahat, maki-maki orang lain, maki-maki pemerannya. Sementara pemerannya sudah dibuat begitu. Kalau pemerannya tidak menjadi Judas pada waktu dia acting di dalam televisi, tidak akan dipakai. Kalau dia tidak sabar, mungkin dipersalahartikan pada waktu main sinetron karena penggemar penonton tidak terima, maka batal sudah aktingnya, dia dari bayar, tidak dipakai lagi, dan anjlok sudah sinetron. Tetapi kalau film itu dibuat pemainnya melakukan seperti yang diperintahkan saudara, orang-orang bisa aja emosi. Tetapi film itu akan berjalan, tidak mengaruh bagi mereka, gaji mereka, honornya tidak terganggu karena mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan saudara. Nah, hari-hari kalau kita mau nonton sinetron juga hati-hati, jangan suka maki-maki orang yang suka nonton televisi juga. Sementara kalau kita maki-maki, kita marah-marah, tidak ada pengaruhnya bagi film itu. Dari kita memberikan pengaruh bagi artis-artisnya, entah yang memberikan pengaruh dalam diri kita, apa kita merusak diri sendiri. Kita tidak mau berbuat baik kepada orang lain, bahkan kita memberikan teladan, kita bisa maki-maki televisi, maki-maki tindakan orang lain. Bodoh kali lah, jangan kali dia. Apa dia mau? Tindakan yang itu tidak ada artinya. Karena kita tidak mau diperlakukan berbuat baik, akhirnya kita menyalahkan seseorang. Dan hari ini biarlah Allah mengerjakan menjadi rencananya, biarlah Allah melengkapi diri kita, biarlah Allah mengerjakan apa yang rencananya dalam diri kita. Biarlah itu dilakukannya, kita hanya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, bukan kehendakmu, kita bisa menjadilah. Siapkan diri kita, Allah mau memakai orang, Allah mau bekerja, Allah mau melaut di daerah, biarlah saudara melihat bahwa itu kesempatan diri saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau menggerakkan melaut daerah ini, pakai aku Tuhan. Iya, orang paling senang itu dipakai adalah orang lain. Kita yang menonton saja, mencuri, melihat, menonton saja, tidak menjadi seorang yang aktif di dalamnya. Benar baik, kalau penonton itu dia tidak terima uang, tetapi dia membayar. Jadi lagi dengan penonton bayaran. Kalau penonton bayaran dia ikutinnya arahan-arahan. Tepuk tangan. Suara paling kencang nanti dapat nambah loh 50.000 lagi. Dan kan orang-orang yang nonton bayaran itu banyak di acara-acara televisi, acara-acara nyanyi-nyanyi, acara-acara panggung-panggung yang diacarakan dibuat acaranya di CTV, di Indonesia, dan sebagainya. Ada acara teman penonton bayaran. Ya, jadi mana penonton? Kapan mereka datang ke situ kalau bukan mencari uang? Tidak akan mau dia sabar menunggu waktunya pulang. Tapi kalau dia pulang lebih cepat, dia bisa mungkin bayaran dia pulang. Kalau hari ini saudara ada hidup kita bukan penonton bayaran, kita adalah orang-orang yang dimakan oleh Tuhan, mau bertindak di saat panggung dunia ini sedang bekerja untuk membuat orang-orang dengan aksi, tindakan, acting yang tidak baik. Kita bukan membuat ini sebagai panggung Tuhan, tapi ini sebagai tempat di mana Allah sedang menugaskan kita, Allah yang panggil, Allah yang melengkapi kita. Kita tahu perlengkapan Allah tidak habisan. Perlengkapan Allah itu luar biasa. Kalau mungkin saudara lihat seorang jagoan di sebuah televisi, apakah James Bond, apakah Rambo, itu alat-alatnya canggih. Ya, Rambo dengan pisau andalannya, Komando, Arnold Schwarzenegger dengan bazooka-nya, lalu James Bond dengan alat canggihnya, handphone canggih dan segala macam. Allah punya peralatan canggih yang luar biasa, bisa mengalahkan kejahatan. Itu kasihnya memperlengkapi dalam diri kita, kekuatan kebaikannya diberikan bagi kita, kuasa untuk menginjak ular dalam kala jengking diberikan kepada kita, kemenangan bahkan dia jamin dalam semua orang yang mau menginjak. Kalau Allah sedang manggil umatnya, biarlah saudara salah satu berkata, Tuhan ingat adalah biar kegerakan yang sedang Allah kerjakan ini bukan sekedar berita-berita yang dilakukan kita,
tapi kita sedang melihat diri kita ada di dalamnya. Panggilan Allah yang luar biasa, yang mana kalau orang dipanggil pada keadaan genting, itu berarti orang-orang yang sangat diandalkan, orang yang diharapkan bisa melakukan tugasnya. Dan kalau pemerintah memanggil seorang ke istana sebagai penghormatan, ada sebuah pesan yang disampaikan yang penting, ada sebuah pandangan tertentu yang diperhatikan dalam diri seseorang. Tapi kalau Allah sedang melihat seorang, berarti Allah sedang melihat ada hal yang penting, ada yang luar biasa dalam diri kita. Ada yang dia lihat ini pas untuk ini bisa untuk. Kalau orang diperlengkapi tidak pas dengan dia, berarti itu menjadi kebetulan jelek menurut dirinya. Dia bayangkan seorang yang punya posturnya gemuk dikasih pakaian yang ketat, waduh jelek. Tapi kalau ada orang yang kurus pakai pakaian yang besar, juga tidak baik. Orang yang tinggi pakai celana-celana puntung terus dikasih, ya kurang bagus. Tapi sesuai dengan postur tubuh dikasih dilengkapi, dia pas, bagus sekali. Dan model-model pakaian juga berusaha memasukkan model pakaiannya kepada orang ini supaya dia diperkenalkan karena pas bagus. Nah, Allah melihat diri kita ini baru bisa menjadi model sampel bagi dunia. Dia perlengkapi kita yang pas untuk diri kita, yaitu yang terbaik. Jadi jangan berkata saudara tidak pas untuk Tuhan melihat, sudah pas. Tuhan melihat sudah benar. Biarlah kita dia perlengkapi hari-hari. Mari izinkan Tuhan sedang memperlengkapi kita. Biarkan Allah menolong kita. Biarkan dia merapikan hidup kita. Biarkan dia menata hidup kita. Biarkan dia menuntun, membawa kita kepada apa yang dia janjikan. Maka hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Sekarang kuasa itu sudah turun atas kita dan kita sudah diperlengkapi. Mari kita bertindak untuk melakukannya. Ini sebuah tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan bagi kita. Karena dia tinggal dalam diri kita, dia perhatikan hidup kita, dia melihat apa yang kita kerjakan, dia melihat sudahkah kita melakukannya. Kalau dia tidak tinggal dalam diri kita, berarti dia tidak tahu keadaan kita. Tapi karena dia tinggal dalam diri kita, dia perhatikan semua gerak-gerik kita, dia juga tahu. Tinggal dalam diri kita, dia memperhatikan semuanya dan dia ingin memaafkan diri kita. Biarlah orang bisa melihat Tuhan melalui diri kita, karena kita orang-orang yang berlengkapi oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, mari biarkan Allah bekerja, biarkan diri kita dipakai oleh Tuhan, sehingga hidup kita jadi haruman Kristus, harum yang terpancar membuat orang lain senang dengan aromanya. Pesan ini menguatkan setiap kita, itu kita mau dipanggil untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, selamat menjalani hari ini. God bless you.